Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di OnCam Ibnu IPPNU PAJ Pule bersama saya Nur Kasanah selaku moderator dan di samping saya ada Rekanita Puspita Sriwigati yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan tema bullying menurut Kamus Islam. Dan langsung saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan kepada Rekanita Puspita Sriwigati. Oke, terima kasih rekanita. Halo, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Dimanapun kalian melihat ini rekanita, bertemu lagi dengan saya dan juga rekanita di sini. Pada pertemuan kali ini kita bakal bahas mengenai bullying, benar ya? Ya, Nah, jadi mungkin banyak banget rekan-rekan kita di luar sana yang sudah sering mendengar kata bullying, tapi masih bingung nih, bullying itu apa sih sebenarnya? Kayaknya bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris gitu ya. Jadi bullying itu artinya kalau kita jabarkan di bahasa kita, bahasa Indonesia, itu terkesan seperti tindakan kejahatan atau intimidasi dari kaum yang lebih berkuasa ke kaum yang lebih lemah. Sehingga biasanya bullying itu terkesan dilakukan oleh senior kepada seorang junior kayak gitu. Ngomongin bullying, banyak banget jenis-jenis bullying sih. Nggak hanya bullying itu terkesan melecehkan atau mengolok-olok, tapi banyak banget jenisnya. Pertama, ada yang namanya bullying fisik. Jadi itu penyiksaan. Entah itu nanti kita ada kekerasan fisik, itu nanti disiksa seperti apa itu, yang penting menyangkut tentang keadaan fisik. Yang kedua ada yang namanya kekerasan atau bullying verbal. Nah, itu bullying dalam artian kata-kata. Sering banget ya. Mungkin kata-kata kotor, hinaan atau menyepelekan kayak gitu kan pasti sakit hati ya yang dikata-katain ya. Jadi termasuk salah satu jenis bullying. Habis itu ada yang namanya bullying psikologis. Jadi walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi ada lawan bicara kita itu merasa terintimidasi. Misal, kamu salah ngomong, tapi teman kamu lihatnya kayak ih sinis banget kayak gitu loh. Jadi walaupun kita hanya melihat, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berbicara, tapi lawan bicara kita itu merasa terintimidasi atau merasa direndahkan. Itu salah satu bentuk bullying psikologis atau mental. Dan yang paling penting, yang biasanya remeh banget, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berhadapan langsung sama yang kita bully, tapi itu salah satu tindak pembulian yakni cyberbullying atau bullying lewat media sosial. Jadi hanya jari kita, entah itu komen, hate speech atau komen-komen buruk itu salah satu bentuk bullying. Bullying cyberbullying namanya atau bullying yang dilakukan lewat media sosial. Nah, di sini kalau kita langsung ke ciri-cirinya ya, karena kita nggak tahu nih aku tuh dibully nggak sih atau dia itu membuli aku nggak sih gitu kan kadang-kadang ya. Jadi dari sisi pelaku ataupun sisi korban itu punya ciri-ciri masing-masing. Pertama kalau dari sisi pelaku bullying itu biasanya terkesan egois. Terus biasanya selain itu nggak merasa bersalah sama sekali. Jadi walaupun sering menghina, sering merendahkan itu dia nggak pernah merasa bersalah, selalu aja gitu. Habis itu keras kepala, pemarah. Intinya yang terkesan dia itu egois, keras kepala itu biasanya hobinya, bukan hobi sih, punya kebiasaan membuli orang lain kayak gitu. Habis itu selain pelaku ada yang korban pembulian. Sebenarnya sebagai korban itu bukan hanya kita sih yang harus aware, tapi orang tua. Orang tua itu harus paham ciri-ciri ketika anaknya dibully. Pertama, ketika anak itu dibully, ciri-cirinya pendiam. Habis itu terkesan tertutup. Biasanya sering cerita, biasanya sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, itu jarang. Habis itu menjauhi sosial, atau dia itu jarang ikut kegiatan-kegiatan sosial. Terus terkesan beda dari sebelumnya, tidak ingin melakukan hobi-hobi atau kegiatan yang sebelumnya pernah dilakukan. Kayak gitu. Mungkin itu dulu, nanti bisa disambung lagi. Sebenarnya kata bullying itu sudah muncul sejak kapan? Apakah pada zaman nabi-nabi dulu sudah ada kata bullying? Dan bagaimanakah latar belakang terjadinya bullying itu? Oke, ngomongin bullying ya. Emang kata bullying mungkin munculnya baru baru belum lama ini ya, tapi sebenarnya tindakan bullying itu sudah muncul dari zaman Nabi malah. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam ya, tindakan bullying itu tindakannya ya, bukan kata-katanya. Kalau tindakan bullying itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kita ambil contoh kasus ya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Masjidil Haram. Beliau sedang husuk-husuknya sholat, tapi ada salah satu orang yang dengan sengaja
menaruh kotoran dan usus unta itu di pundak beliau. Tapi beliau tetap khusyuk sholat, tetap diam, sampai pada akhirnya yang mengambil itu malah Siti Fatimah, putri beliau. Jadi kayak gitu. Itu kan secara nggak langsung tindakan bullying ya. Kita sedang khusyuk sholat, tapi malah ada yang sengaja mengganggu kita. Kayak gitu. Ada lagi nih, selain kasusnya Nabi Muhammad, ada juga salah satu cerita tentang Nabi Nuh. Ingat ya Nabi Nuh ya, yang ceritanya membuat kapal yang subhanallah sangat besar sekali ya. Jadi sebelum membuat kapal itu Nabi Nuh kan berdakwah. Nah, tapi setelah mendapat beberapa pengikut, Nabi Nuh itu diutus Allah untuk beralih untuk membuat kapal. Nah, setelah membuat kapal itu pasti ada beberapa kaum yang belum menjadi pengikut Nabi Nuh itu sedikit mengejek. Jadi miripnya gini, loh dulu beliau kan sebagai nabi tugasnya berdakwah, tapi sekarang menjadi tukang ya, kok membuat kapal ini kalau kata kita kayak gitu ya. Nah jadi itu beliau tapi tetap kekeh, tetap gak menghiraukan kata orang lain, karena beliau mendengarkan apa yang sudah diperintahkan terdahulu, ya membuat kapal untuk kaumnya. Jadi beliau tetap butuh membuat kapal tanpa menghiraukan pendapat dan juga olok-olok atau cemooh dari orang lain. Apakah perilaku bullying adalah sebuah kopas hasil dari pengamatan mereka terhadap seseorang? Oke, jadi ngomongin masalah kopas atau copy paste atau meniru. Nah, memang sih bullying itu biasanya, apalagi kalau kasusnya terjadi di usia sekolah. Dan di mana usia sekolah itu biasanya mereka itu belajar dari apa yang dia lihat. Ya benar ya. Jadi bisa sih dikatakan kalau bullying itu copy paste dari apa yang dilihat gitu. Misal nih, anak kecil terbiasa melihat orang tuanya atau teman-temannya melakukan tindak kekerasan, biasa ngomong kasar, biasa seenaknya sama orang lain, itu pasti mereka juga kebawa. Mereka akan terbiasa berperilaku seperti itu tanpa sengaja. Jadi orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi apa tindakan atau apa yang akan kita lakukan ke orang lain juga. Kayak gitu. Jadi, nah itu pertama. Kedua, apa yang dilakukan orang lain ke kita itu pasti juga akan kita lakukan ke orang lain. Jadi secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu ngomong nih, apa yang aku terima, yaitu apa yang aku beri lagi kayak gitu. Jadi bisa sih kalau garis besarnya ngomongin bullying, apa bullying itu copy paste? Ya, jawabannya copy paste. Jadi kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, ya kita harus memperlakukan orang dengan baik kayak gitu. Jadi apakah seseorang yang mendapatkan bullying memiliki akar masalah dengan pengasuhan oleh orang tuanya? Oke, jadi pola asuh orang tua ya. Kalau ngomongin bullying, karena bullying itu berasal dari sifat pribadi kita atau dari personal kita, yang pasti itu sangat pengaruh banget. Apalagi kalau karena memang sekarang bullying itu rame-ramenya di kalangan pelajar ya. Bullying entah itu masalah penampilan, masalah kulit putih, tinggi, langsing, cantik, ganteng, itu seringkali ada pembulian. Karena itu sebenarnya nggak penting gitu loh. Nah, itu biasanya memang dimulai dari pola asuhnya. Nah, pola asuh yang benar itu pasti akan membuat anak, pola asuh dari orang tua lebih tepatnya. Pola asuh dari orang tua yang baik itu akan membuat anak tumbuh dengan sikap dan juga perilaku yang baik pula. Jadi kita sebagai calon orang tua, pasti harus mempersiapkan bagaimana kita nanti mendidik anak kita dengan baik dan benar. Jadi pola asah, asih, dan asuh. Jadi kita mengasihi, kita mengasuh, kita juga mengasah potensi anak-anak kita nanti kayak gitu. Misalnya kita itu dibully ya, itu tuh apakah kita harus tetap diam saja atau malah melawan ketika tindakan pelaku itu sudah melampaui batas kesabaran kita? Ngomongin bagaimana cara kita menyikapi bullying saat itu sudah menurut kita dalam tanda kutip sangat berlebihan. Kita memang sih sebenarnya diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pasti sering kan dengar itu ya. Kita tidak diperbolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita juga tidak boleh bersikap seperti keledai yang disuruh A, oke A, disuruh B, oke B, tanpa mau melawan diri, tanpa mau memberi apa ya? Kayak kita itu nggak mau melawan apa yang diperintahkan kepada kita, nurut aja gitu. Sebenarnya menurut itu bagus, tapi dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Nah, di sini pembulian itu pasti kan tindakan yang buruk ya. Jadi saat kita menjadi korban bully, itu kita tidak boleh diam aja, tapi kita membalasnya bukan dengan hal kejahatan pula. Dan pasti sabar ada batasnya ya, walaupun kata orang-orang kita harus tetap sabar itu nggak ada batasnya. Tapi dalam hal keburukan, kalau kita tetap diam,
Kita jadi korbannya diem. Kita lihat orang-orang yang dibully kita diem. Sama aja kita kayak mereka gitu loh. Jadi kita harus melawan. Melawannya dengan apa? Yang pertama, kalau kita lihat cara Nabi ya, beberapa referensi aku pernah baca bagaimana cara Nabi untuk menghadapi bulian. Pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kita mendoakan. Jadi kita doakan, kita membalasnya itu dengan doa. Saat kita dibully, saat kita dijahati, itu kita berdoa. Karena seperti yang kita tahu ya, biasanya kata-kata mutiaranya tuh gini, doa orang yang teraniaya itu mudah didengar, mudah dikabulkan. Nah, jadi itu senjata kita. Saat kita dibully, kita banyak berdoa, doanya yang baik. Doanya kita mendoakan supaya yang membuli kita itu diberikan hidayah, diberikan pintu kebaikan, diberikan hatinya dilapangkan. Jadi bisa tahulah mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Ketiga, kita mencari teman. Biasanya korban bully itu dari kalangan minoritas, lebih sedikit lah minoritas itu. Jadi korban bully itu biasanya orang-orang yang sendiri, nggak ada temen, kurang pergaulan, atau pergaulannya sempit juga bisa. Jadi saat kita punya banyak teman, itu pasti pembuli itu akan sedikit berpikir lagi. Kalau aku bully dia, pasti teman-temannya banyak yang nggak terima, bla bla bla, kayak gitu. Gitu. Yang keempat tuh nggak salah. Keempat itu kita pindah tempat. Nah kalau zaman Nabi itu namanya hijrah. Jadi Nabi itu kan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Itu salah satunya kan karena di Mekah itu sudah banyak sekali kaum-kaum yang menentang dakwahnya Nabi. Dan alhamdulillah di Madinah, Nabi dan juga para sahabat itu diterima dengan sangat baik. Nah, itu kita juga bisa. Contoh kasusnya dalam hal pindah ya. Misal kita di sekolah, sering sekali ada pembulian, entah kita itu dikucilkan, kita diolok-olok, kita diejek, itu kita kan nggak boleh membalas dengan kejahatan. Cara yang paling baik, hindari lingkungannya. Jadi hindari lingkungan yang membuat kita nggak nyaman. Otomatis kita pindah lah, kita pindah sekolah. Menemukan lingkungan yang baru lagi, teman-teman yang baru lagi, dan juga energi-energi positif dari teman yang baru. Kayak gitu. Nah, jadi kita itu harus konsisten ya dengan prinsip kita untuk sabar, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bener. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini ya, kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus sabar, kamu tuh harus kayak gini. Itu enak sih ngomongnya, tapi kalau kita lakuin itu pasti berat. Jadi korban bully yang bisa bangkit itu mentalnya sangat kuat banget. Butuh mental yang sangat kuat untuk kita bisa bangkit dari kegiatan. Butuh mental yang sangat kuat untuk kita bisa bangkit dari tindakan pembulian. Nah, itu bagaimana cara kita mendapatkan mental yang bagus? Ya pasti kayak tadi, berdekatkan diri kepada Allah, rajin sholat malam, baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu kan menenangkan ya. Berbanyak baca Al-Quran, kumpul-kumpul dengan lingkungan yang bagus, orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir itu, ini nggak terakhir sebenarnya. Mungkin kesimpulan sih, atau hal umum bagaimana cara kita menghadapi bulian, itu bersyukur. Jadi saat teman-teman bilang, atau ada orang-orang yang bilang, ih kamu gede banget ya, ih kamu jelek ya, kamu hitam ya, kamu kayak gitu ya. Itu kita bersyukur. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita itu udah punya takaran masing-masing. Misal bunga itu nggak bisa mekar bareng-bareng ya. Kalau taman itu pasti bunganya mekarnya bergiliran kan. Jadi ini memang belum masanya kayak gitu. Kita bersyukur, kita punya jalan hidup masing-masing, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak semua orang itu bisa disamakan. Ukuran baju aja beda ya. Ukuran kamu sama ukuran aku pasti beda. Nah, kita mikirnya kayak gitu. Kita itu punya tupoksi masing-masing. Bukan tupoksi ya. Kita itu punya jatahnya masing-masing kayak gitu. Bersyukur dan selalu perbanyak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, capek ya. Jadi kita lihat ke bawah, banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Jadi kita sudah patutnya bersyukur. Nah, disebutkan juga di Al-Quran, langsung artinya aja ya. Kalau nggak salah gini, jika kita bersyukur, itu nikmat kita pasti akan digandakan. Tapi kalau kita sekalinya kita ingkar terhadap nikmat Allah, itu pasti azabnya luar biasa. Kayak gitu. Jadi saat kita bersyukur dengan hal yang kita terima, itu pasti berkahnya akan berkepanjangan. Jadi walaupun kita dibully, kita dikucilkan, kita diolok-olok, kita direndahkan, itu kita harus bersyukur. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Bersandar itu jangan ke manusia ya, karena sering ngilang kan tiba-tiba ya. Jadi kita bersandar itu Jadi kita bersandar itu kepada Allah, minta perlindungan, minta selalu dijaga dari orang-orang yang zalim kayak gitu. Kemudian balasan apa yang harus kita lakukan kepada orang yang telah membuli kita? Nah ini ngomongin balasan ya. Tadi udah dibahas kalau kita nggak mungkin balas kejahatan dengan kejahatan. Balasan yang menurut aku ini subjektif ya. Jadi kalau pendapat aku, mungkin teman-teman nanti punya pendapat yang lain. Jadi saat kita berulang kali dibully, balasan setimpal itu setimpal. Balasan yang
patut kita berikan itu pujian. Jadi walau seberapa buruk pun kita dibully, kita dicemooh, kita diolok-olok, itu kita baik-baik aja, kita ya terima kasih kritik sarannya, akan aku perbaiki lagi, bla 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 kayak gitu. Jadi saat kita membuli, tapi yang kita bully itu baik-baik aja, itu pasti kita kayak capek sendiri. Padahal tujuanku membuli kamu itu biar kamu sakit hati, biar kamu sedih. Tapi nyatanya yang dibully itu biasa-biasa aja, itu pasti mundur sendiri, capek sendiri gitu loh. Itu kayaknya bahasan yang setimpal sih. Jadi kita membuat efek jerah tanpa kita merasakan sakitnya, asik. Jadi kita itu memberi pembuli itu efek jerah, tapi secara nggak langsung dia itu sadar dengan sendiri. Secara nggak langsung, secara nggak langsung pembuli itu sadar dengan sendirinya tanpa kita harus berbuat banyak hal. Cukup kita terima dengan lapang dada, kita baik-baik aja, kita slow, kita ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi kita di filter lah, kita filter atau kita saring kata-kata yang menurut kita memang baik buat kita dan mana yang perlu kita buang. Nah, jadi kita itu harus bersikap baik ya, tanpa ada rasa dendam kepada seorang yang telah membuli kita gitu. Bener banget. Ngomongin orang baik kayak gini soalnya. Konsep orang baik itu menurut aku, konsep orang baik itu yang bener kayak gini. Orang dikatakan baik itu jika mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Paham ya? Iya. Jadi orang baik itu adalah orang yang mampu bersikap baik kepada orang yang bersikap buruk kepadanya. Beda sama orang baik itu katanya orang yang bersikap baik kepada orang yang bersikap baik padanya. Kan biasa aja ya. Jadi kita bersikap baik kepada orang yang baik kepada kita. Itu biasa aja. Tapi orang yang benar-benar baik itu adalah orang yang bersikap baik. Kita bersikap baik kepada orang yang mendolimi kita. Itu Masya Allah luar biasa sih. Kayak gitu. Jadi intinya kita harus stay baik. Kita harus datar. Sikap kita itu harus tetap baik. Entah itu orang itu jahat, entah itu orang itu seperti apa, kita harus bersikap baik. Dan juga yang pasti selalu mendoakan sih kayak gitu. Bagaimana respon kita ketika melihat ada teman kita yang dibully gitu? Respon kita saat melihat teman yang dibully. Kayak tadi sih mungkin udah aku singgung sedikit di awal ya. Jadi saat kita melihat kejahatan, nggak mungkin kita diem aja kan. Ya kalau kita melihat kejahatan terus kita diem aja, itu sama aja kita ikut ngelakuin kejahatan itu gitu loh. Jadi saat kita melihat kejahatan, ya kita bantulah. Pertama mungkin perlindungan yang kita bisa berikan, kita apa sih namanya, pasang badan. Pasang badan nggak berarti kita langsung membela, hei kalau kamu mau jahatin dia, jahatin aku dulu, kayak gitu, enggak sih. Tapi kita pasang badan itu melindungi si korban. Melindungi dalam artian misal itu kekerasan fisik, oke kita membantu memisahkan kekerasan fisik yang sedang terjadi antara si pembuli dan yang dibully. Habis itu kedua, mungkin kita bisa memberikan support atau dukungan dalam artian dukungan moral lah. Jadi kita selalu ada untuk teman curhat, selalu menyemangati, selalu ada setiap dia kesepian kayak gitu. Karena biasanya orang yang dibully atau korban pembulian itu biasanya menyendiri. Terkesan dia sering menyendiri karena dia itu nggak percaya sama orang lain. Berpikirnya semua orang itu sama yang membuli dia. Jadi kalau aku dekat sama dia, pasti aku dibully lagi. Pasti aku dipikirnya jelek lagi, dipikirnya kayak gini lagi, kayak gitu. Jadi bisa kita bantu dengan pasang badan, kalau kita emang hebat ya. Habis itu kita bantu dengan doa, kita juga mendoakan lah semoga teman kita itu tidak lagi selalu didolimi. Ketiga, kita bantu dengan selalu mensupport atau mendukung sih. Kita dukung baik secara moral maupun fisik. Jadi saat dia curhat kita dengarkan, saat dia perlu teman kita datang. Kayak gitu. Berarti kita harus selalu ada ya, atau memberi support gitu. Betul. Jadi intinya mungkin kayak gitu ya, ngomongin bullying, pasti bullying itu walaupun sekarang terkesan aman-aman aja, pasti banyak banget bullying yang terjadi di sekitar kita. Yang paling rawan itu sebenarnya cyberbullying tadi loh. Bully lewat media sosial. Karena banyak banget komentar-komentar netizen yang terkesan julid ya. Itu tuh sebenarnya hidupnya dia, tapi netizen itu selalu komentar gitu loh. Jadi yang dikomentari itu pasti ngerasa banget. Walaupun dia cuma baca komen di HP, tapi pasti nggak enak lah ya. Bayangin kata-kata menghina kita dan kita yang baca. Ih kamu bla 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 bla. Itu secara nggak langsung secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung mempengaruhi keadaan mental dan psikologis kita. Jadi lebih ke mental sih. Mental kita pasti terpuruk. Kalau kita diomongin gendut misal ya, kita baca, ih kamu gendut banget sih kayak gitu. Itu pasti alam bawah sadar kita itu langsung bilang, oh iya ya, aku gendut ya. Itu pasti kita nggak langsung nggak pede. Itu tuh pengaruhnya walaupun cuma satu kata, itu pengaruhnya 1 bulan bisa juga.
Jadi diet 1 bulan, diet, hasilnya sakit. Kan rugi, yang rugi itu kita sendiri sebenarnya. Jadi intinya kita boleh sih dengar kritik saran dari orang lain itu boleh, tapi harus pintar menyaring atau memfilternya. Saran itu membangun atau malah saran itu menjatuhkan kita. Dan ngomongin saran, kritik dan saran, itu aku pernah dengar dari seseorang teman, salah satu tips bagaimana kita mendapatkan dukungan atau kritik dan saran yang membangun. Itu namanya audit pertemanan. Jadi kita itu mengaudit teman kita. Biasanya audit kan keuangan ya. Kita cross check pengeluaran kita berapa, pendapatan kita berapa. Tapi kalau ini kita lebih ke audit pertemanan. Jadi caranya enak. Misal di chat WA kamu itu yang kamu. Misal di chat WA rekanita ya, itu yang paling atas lah. Itu mungkin 20 nama temennya rekanita. Dari 20 teman chat rekanita di WA itu, mana yang misal rekanita lagi kena musibah, itu mana yang selalu ada, mana yang selalu memberi dukungan, mana yang mungkin selalu memberi support, mungkin mana yang selalu menanyakan kabar kayak gitu. Itu di audit. Jadi berarti teman yang selalu ada saat rekanita susah dan senang itu, ya itu yang kita pertahanin. Itu yang kita dengarkan kritik dan sarannya. Tapi kalau dari 20 itu yang selalu ada saat rekanita susah itu hanya 10, ya udah kita fokus ke 10 teman itu. Jadi 10 teman kita itu kita dengerin kritik dan sarannya. Karena pasti teman yang ada saat kita susah itu teman-teman yang menerima kita apa adanya. Bener nggak? Iya, benar. Nah, jadi kita mengaudit pertemanan itu maksudnya kayak gitu. Bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, sama yang itu nggak mau berteman, sama yang itu yang nggak mau berteman, enggak. Tapi lebih mengaudit itu apa ya kata-katanya? Bukan memilih, karena mengaudit itu bukan memilih sih. Mungkin skala prioritas kali ya. Intinya mengaudit pertemanan lah. Jadi dari teman itu mana yang paham kita apa adanya, mana yang teman itu cuman numpang enaknya aja. Kalau kata sinisnya gitu sih. Jadi kan ada teman ya, teman yang saat kita susah itu gabung. Kalau saat kita seneng gabung. Tapi ada teman yang gabung ke kita itu saat kita seneng doang. Nah, itu yang paling penting sih. Jadi dengarkan kritik dan saran dari teman-teman atau sahabat yang menerima kita apa adanya. Pasti kritik dan saran dari mereka itu jelas baik dan membangun. Kayak gitu. Jadi kita itu harus saling membela kebenaran, Ibu. Oh bener sih, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, dari beberapa definisi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa bullying merupakan perilaku agresi berupa kekerasan fisik, verbal, dan kekerasan psikologis. Akibatnya, korban bullying berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan, sakit kepala, dan dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan diri korbannya. Sehingga kita harus tetap bersikap sabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berbuat baik tanpa ada rasa dendam. Karena sesungguhnya dendam itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan kita juga harus membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dan selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.